Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat memegang mandat untuk menyelenggarakan administrasi pertanahan dan tata ruang di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kami bertekad selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Era digital telah di hadapan, tak terkecuali dalam layanan pertanahan. Beragam inovasi kami berikan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan. Komitmen kami memberikan layanan terbaik, menghadirkan sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak. Dalam hal pelayanan di BPN Jakarta Pusat ini, saya mengurus Roya yang saya pikir tadinya saya pikir ribet gitu. Karena saya baru pertama kali, nggak taunya setelah saya urus Roya ini prosesnya cepat. Alhamdulillah seluruh pegawai di sini pelayanannya baik. Saya nggak buat-buat ini. Harapan kedepannya ya dipertahankan dan kalau perlu ditingkatkan lagi. Sekarang saya dan kakak saya sudah mempunyai sertifikat dengan nama masing-masing. Ini berkat program pemerintah PTSL tahun 2017 saya mengikutinya dan alhamdulillah dengan program ini cita-cita saya terwujud dengan saya membuka usaha kos-kosan. Terima kasih saya ucapkan pada Kementerian APR BPN yang sudah membantu proses dari awal saya membuat sertifikat ini, terutama PTSL Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita melakukan beberapa inovasi dalam rangka mempermudah layanan kepada masyarakat. Yang pertama, inovasi yang kita lakukan adalah kita namakan Siminta, sistem pemindahan peta. Semua bidang tanah yang diukur itu kita berikan barcode. Barcode kita scan, kemudian akan memunculkan informasi. Informasi apa? Informasi yang sudah ada sekarang, informasi letak bidang tanah. Tanpa masyarakat harus ke lokasi, kita tahu posisi bidang tanah ada di mana. Kemudian kita padukan kepada citra, sehingga existingnya pun akan ketahui secara pasti. Dalam rangka untuk menangani pengaduan, kita sudah membuat aplikasi yang kita namakan Sipengki, sistem pengaduan online. Jadi di loket itu ada barcode yang bisa di-scan, kemudian akan memunculkan apa yang jadi keluhan masyarakat, silakan tulis di situ. Apakah terkait dengan layanan, apa terkait dengan sumber daya manusia, apapun informasi yang itu, dan itu real time langsung terinformasikan kita melalui WhatsApp dan langsung kita tanggapi. Jakarta Pusat mempunyai visi dan misi khususnya ingin menjadikan kantor pertanahan adalah kantor yang modern, profesional, bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani. Dari video best practice yang tadi sudah disematkan oleh kelompok kami, dapat diketahui bahwa manpower dalam hal ini ada banyak hal, yaitu yang paling menonjol yang pertama adalah bahwa para sumber daya manusia atau pegawai di kantor pertanahan Jakarta Pusat sudah mau berkembang, berubah untuk terus maju dan modern. Kemudian adanya kesadaran untuk mendigitalisasi produk dan meningkatkan pelayanan online di kantor pertanahan Jakarta Pusat sehingga sesuai dengan poin Smart ASN untuk mewujudkan smart governance. Seperti itu. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang beralamatkan di Jalan Selapang, Blok B15, Komplek Kemayoran, Jakarta Pusat, yaitu kantor pertanahan yang bertekad memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dengan fasilitas kantor yang dapat kita lihat dalam video, sudah memperlihatkan fasilitas yang sangat baik dan memadai.
seperti adanya digitalisasi dalam pelayanan seperti adanya aplikasi Siminta dan Sipengki. Dari segi pelayanan di kantor pertahanan kota, administrasi Jakarta Pusat sudah menerapkan nilai-nilai dasar ASN berhala dan Smart ASN untuk mewujudkan visi misi kantor pertanahan yaitu modern, profesional, bebas korupsi, dan bersih melayani. Hal ini semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Dari segi mesin, pemanfaatan teknologi terkini sudah diterapkan di kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Pusat. Hal ini sesuai dengan penerapan Smart ASN di mana di era sekarang perlu dilakukan transformasi digital untuk beralih dari pelayanan manual menjadi serba digital atau modern. Kantor pertahanan kota administrasi Jakarta Pusat sudah melakukan beragam inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan. Manfaatan teknologi yang sudah diterapkan yang pertama adalah aplikasi Siminta atau sistem pemindahan peta, di mana di setiap sertifikat tanah diberikan barcode yang bermanfaat untuk mengetahui letak tanah tanpa harus melihat lokasinya, mengetahui status dari bidang tanah, serta sertifikat tak milik tidak dapat dipalsukan. Kemudian yang kedua adalah Sipengki atau sistem pengaduan online, di mana masyarakat dapat memindai barcode yang ada di loket untuk menyampaikan keluhan dan akan langsung diterima dan juga ditanggapi oleh kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Pusat. Metode merupakan proses dan penyampaian layanan yang berkontribusi untuk suatu produksi. Penerapan metode di kantor pertanahan Jakarta Pusat telah memenuhi syarat manajemen ASN dan Smart ASN khususnya dalam pelayanan publik. Hal ini ditujukan dengan penggunaan aplikasi Siminta, yakni sistem pemindahan peta semua bidang tanah yang telah diukur tanpa kehadiran masyarakat di lokasi yang langsung terintegrasi dengan citra sehingga existing-nya akan langsung diketahui. Yang kedua, Sipengki, yakni sistem pengaduan online yang tersedia di loket. Masyarakat hanya perlu melakukan scan barcode dan menyampaikan keluhannya. Pelayanan ini bersifat real time, di mana informasinya akan disampaikan langsung melalui aplikasi WhatsApp. Sesuai dengan tuntutan revolusi industri, mendorong kita untuk meningkatkan pelayanan pertanahan serba digital yang efektif dan efisien, untuk mewujudkan visi misi kantor pertanahan yang modern, profesional, bebas korupsi, birokrasi bersih melayani. Dari segi environment, bisa kita lihat di wilayah perkotaan, khususnya Jakarta Pusat, memiliki cakupan wilayah yang relatif lebih kecil dan relatif datar. Maka akan memudahkan khususnya bagi petugas ukur untuk menjangkau lokasi permintaan pemohon, sehingga kebutuhan pemohon dapat dilayani dan teratasi dengan cepat. Kemudian, untuk di wilayah perkotaan sendiri, masyarakat cenderung proaktif dan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan tanahnya. Dengan begitu, maka akan meningkatkan pendapatan daerah yang berujung pada meningkatnya kualitas infrastruktur di kantor pertanahan Jakarta Pusat. Dalam video tersebut bisa kita lihat bersama dengan infrastruktur kantor yang lebih baik, maka akan meningkatkan kualitas pelayanannya. Dengan demikian, manajemen ASN dan Smart ASN khususnya pelayanan publik sudah berjalan dengan baik di kantor pertanahan Jakarta Pusat. Temukan indikasi kerugian 1,4 triliun, Kejari Jakarta Timur tetapkan AH dan JY sebagai tersangka. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Yudi Kristiana Senin kemarin mengumumkan penetapan tersangka terkait dugaan korupsi pembatalan 38 sertifikat hak guna bangunan HGB, penertiban sertifikat hak milik SHM. Berdasarkan hal tersebut, tim menaikkan ke tahap penyidikan. Tim penyidik menetapkan 2 tersangka yakni AH dan JY, mantan Kakanwil ATR BPN Provinsi DKI Jakarta. Dalam proses penyidikan, tim penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Timur juga berkoordinasi dengan pihak bank dan PPATK. Gimana nih? Dari video bad practice tadi ada contoh beberapa pegawai BPN yang tersangkut kasus korupsi karena kasus pembatalan SHM dan HGB. Nah, dalam hal itu poin manpower-nya adalah yang pertama, kurangnya akuntabilitas pegawai atau ASN sehingga tanggung jawab pegawai untuk pekerjaannya sangat kurang. Kemudian tidak adanya profesionalitas sama sekali dan tidak adanya asas kejujuran atau asas akuntabilitas dan profesionalitas tadi di sumber daya manusianya, sehingga masih banyak atau ada beberapa oknum
yang bekerja sama atau bahkan menjadi mafia tanah itu sendiri. Jadi untuk kasus tadi harus diberikan pembinaan lagi kepada ASN atau SDM-nya agar menjadi pegawai yang profesional untuk melayani dan terpercaya bagi masyarakat. Penyebab kasus ini dapat terjadi dikarenakan kualitas SDM yang rendah dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, seperti kurangnya nilai akuntabel yang dimiliki AH dan JY yang tidak bekerja dengan jujur, tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan kewenangan, dengan sengaja melakukan pemalsuan terkait pembatalan 38 sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Selain kualitas SDM yang rendah, penyebab terjadinya kasus ini dikarenakan belum adanya sertifikat elektronik sehingga memungkinkan dalam pembuatan sertifikat masih terdapat banyak kesalahan. Dari segi mesin, masih belum ada penerapan teknologi dalam menyelenggarakan pelayanan di kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur yang membuat proses pelayanan belum dilaksanakan dengan transparan. Hal ini menyebabkan bisa terjadinya penyalahgunaan wewenang sehingga proses penerbitan sertifikat tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip manajemen ASN, yaitu tidak menerapkan asas keterbukaan, di mana penyelenggaraan manajemen ASN harus terbuka untuk publik. Penetapan tersangka yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ATR BPN tidak sesuai dengan manajemen ASN dan semat ASN khususnya dalam hal pelayanan publik. Pelayanan yang harusnya diberikan secara optimal dicederai dengan ketidakcermatan para pelaksana yang terlibat dalam penerbitan pembatalan sertifikat hak guna bangunan dan juga penerbitan sertifikat hak milik, yang secara sengaja melakukan hal-hal yang tidak objektif, tidak jujur, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya pejabat yang berwenang menelaah, mengaplikasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengambil suatu keputusan. Selain itu, penerapan pelayanan yang transparansi, efektif, melalui transformasi digital secara penuh perlu untuk segera dilaksanakan, sehingga verifikasi dokumen pertanahan menjadi lebih mudah untuk mempersempit ruang gerak mafia tanah secara keseluruhan. Dari sisi environment, seperti yang kita ketahui bersama, wilayah perkotaan memiliki fasilitas yang memadai. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk tinggal di perkotaan dan menyebabkan nilai tanah di wilayah perkotaan menjadi tinggi. Dengan demikian, membuat orang-orang yang memiliki kewenangan dan akses terdorong untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, meskipun perbuatan dilakukannya termasuk tindak pidana korupsi. Atas kejadian yang terjadi ini, tidak sejalan dengan manajemen ASN dan smart ASN yang baik.